Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil menangkap para pelaku tindak pidana dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan dua kelompok di Kota Bekasi beberapa waktu yang lalu. Dari kasus itu sebanyak 11 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap kasus dugaan pembunuhan berencana yang terjadi di Bekasi pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2023 lalu sekitar pukul 7 malam. Sebanyak 11 orang telah ditetapkan menjadi tersangka. 9 diantaranya telah dilakukan penahanan di Rutan Polda Metro Jaya, sedangkan 2 orang lainnya masih dalam daftar pencarian orang. Dari hasil pemeriksaan, kasus itu bermula dari konflik antara beberapa kelompok yang terjadi di wilayah Maluku Utara pada bulan September 2023 lalu. Pihak kepolisian mengatakan bahwa konflik antara beberapa kelompok itu terjadi karena balas dendam. Salah satu kelompok melakukan komunikasi dengan John K. yang merupakan salah satu tahanan yang berada di Nusa Kambangan. Jadi ini adalah motifnya balas dendam. Kemudian pada hari kejadian muncul niat dari salah satu kelompok, khususnya yang menjadi korban saat itu, ya, untuk melakukan penyerangan ke daerah ataupun jalan Titian Murni, dan kemudian 6 orang melakukan penyerangan. Namun sebelumnya, rekan-rekan sekalian, bahwa ternyata salah satu kelompok memberitahu daripada kelompok yang ada di Kafling Titian Murni ini bahwa akan terjadi penyerangan, sehingga saat itu dari kelompok yang ada di Titian Murni Bekasi persiapan untuk melakukan perlawanan. Nah, sebagaimana yang kami sebutkan tadi, hasil keterangan saksi dan kita peroleh bukti digital di mana kami baru sita siang ini, ternyata sempat berkomunikasi dengan John K. yang saat ini ada di Nusa Kambangan. Kami akan dalami ini. Dari hasil pemeriksaan, kelompok penyerang telah bersepakat salah satu dari mereka untuk turun dan mengancam kelompok lainnya dengan senjata tajam. Namun, di pihak lain, kelompok yang diserang sudah siap untuk melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata api. Tembakan pertama peluru mengenai mobil. Tembakan kedua peluru berhasil mengenai pelipis korban dan mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Pihak kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dan masih mencari daftar barang yang digunakan oleh para tersangka untuk melakukan aksinya. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 169 KUHP, pasal 358 KUHP, dan 335 KUHP. Sedangkan untuk tersangka Felix ditambahkan pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun. Dari Jakarta, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Berkomitmen memberantas dan menindak tegas penambangan emas tanpa izin peti, personil Polsek Ranah Batahan dan juga unit TPD Tersatreskrim Polres Pasaman Barat melakukan patroli di aliran Sungai Batang Taming. Di lokasi patroli ditemukan 4 lokasi dompeng dalam keadaan kosong. Personel Polsek Ranah Batahan dan unit Tipiter Satreskrim Polres Pasaman Barat melakukan patroli pengecekan penambangan emas tanpa izin atau peti di aliran Sungai Batang Taming yang berada di Jorong Taming, Julu Nagari, Batahan Utara. Patroli dipimpin Kapolsek Ranah Batahan AKP Muswar Hamidi didampingi Kanit Tipiter Aibda Ilva Yanarida. Dari hasil patroli tersebut ditemukan 4 lokasi dompeng yang telah dalam keadaan kosong. Diduga lokasi penambangan emas tersebut telah ditinggalkan oleh para pelaku penambangan beberapa hari sebelumnya. Di lokasi yang sama juga ditemukan 1 unit alat berat eskavator yang sudah dalam kondisi rusak berat dan tidak layak dipakai, 1 unit box yang diduga berisi alat untuk menambang emas. Patroli terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin akan dilakukan secara rutin di sejumlah lokasi. Hal ini merupakan wujud komitmen Polres Pasaman Barat dalam memberantas dan menindak tegas penambangan emas tanpa izin. Tim Humas Polres Pasaman Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.